Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungguh miris, seorang pimpinan salah satu pondok pesantren di Soreang, Kabupaten Bandung mencabuli 8 santriwatinya. Warga pun mengamuk bakar fasilitas ponpes. Guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mengeluarkan maklumat Padjadjaran yang memprotes kebijakan Kementerian Kesehatan soal pendidikan dokter spesialis. Pasokan kurang, peternak sapi kurban di Pangandaran kesulitan memenuhi permintaan jelang Idul Adha. Guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran mengeluarkan maklumat Padjadjaran yang memprotes kebijakan Kementerian Kesehatan dan pernyataan Menteri Kesehatan yang mengancam profesionalisme dokter dan pendidikan dokter spesialis di tanah air. Setelah sebelumnya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin, hari Senin giliran para guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung yang memprotes kebijakan Menteri Kesehatan yang dinilai ingin mengambil alih pendidikan profesi kedokteran spesialis di rumah sakit. Protes para akademisi dan pelaku profesi dokter tersebut dilontarkan setelah Menteri Kesehatan melalui Kemenkes melakukan pemilihan anggota Kolegium Dokter Indonesia yang seharusnya dilakukan oleh organisasi profesi kedokteran untuk menjaga independensi keilmuan. Bahkan sejumlah dokter pendidik yang memprotes kebijakan tersebut dimutasi dari sejumlah rumah sakit pendidikan sehingga menghambat pendidikan dokter spesialis yang dijalankan. Guru besar Fakultas Kedokteran UNPAD meminta agar independensi kolegium dikembalikan. Ada 3 komponen yang membangun fakultas. Kementerian Kesehatan, dia yang membangun fasilitas pendidikan, rumah sakit pendidikan. Fakultas Kedokteran atau Kementerian Pendidikan Tinggi, yang mengatur dosen yang akan memberikan pendidikan kedokteran di rumah sakit pendidikan. Ada kelompok atau tungku yang lain yang independen, itu adalah kolegium. Kolegium dari dulu adalah kolegium, bukan kepunyaan siapa-siapa. Itu dibangun oleh para ahli, dokter dan guru besar. Dia yang mengetahui kurikulum yang perlu buat rumah sakit pendidikan. Saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak saja memiliki dapur yaitu rumah sakit pendidikan, tapi pun mengambil alih kurikulum yang punya kurikulum. Kalau ada salah satu tungku mau mengambil alih kedudukan fungsi dari ketiga tungku ini, maka yang dia buat adalah memframing buruk pada tungku yang lain. SDM di framing. Punya siapa SDM itu? Kementerian Pendidikan. Yang di framing adalah kolegium yang tidak independen, karena dulu dikatakan di bawah profesi. Kurangnya atau putusnya komunikasi dari 3 pihak inilah yang menjadi ancaman bagi pendidikan kedokteran yang kita lihat di kemudian hari. Akademisi Fakultas Kedokteran UNPAD juga meminta Menteri Kesehatan tidak melontarkan kebijakan yang tak memiliki basis keilmuan, seperti menggantikan keahlian dokter spesialis hanya melalui pelatihan singkat tanpa pendidikan dokter spesialis, serta tidak mengeluarkan pernyataan kontroversial yang kontraproduktif bagi upaya penyuluhan kesehatan bagi masyarakat, seperti pernyataan lelaki dengan ukuran celana lebih dari 33 lebih cepat mati dan orang dengan gaji 15 juta rupiah lebih sehat dibandingkan orang bergaji 5 juta rupiah. Bukan hanya stakeholder, tapi pelaku utama pendidikan itu mohon tidak dilupakan. Jadi komunikasi dengan kementerian saat ini kelihatannya agak terganggu. Selain daripada komunikasi publik yang menurut saya menurut kami isinya itu spekulatif. Jadi pernyataan tentang misalnya standar tentang kesehatan, ya. Hal tersebut tentu kalau kami di kedokteran itu terbiasa untuk berkomunikasi berdasarkan
berdasarkan evidence, ya, berdasarkan bukti ilmiah. Kita tidak bisa berkomunikasi begitu saja kepada masyarakat yang menimbulkan keresahan karena hal-hal yang tidak tepat dan tidak berdasar. Guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Unpad meminta agar Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan saat ini karena dinilai telah bertindak melewati batas kewenangannya sebagai menteri. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan konsumen terhadap hewan kurban meningkat tajam. Namun peternak di Pangandaran mengaku sulit mendapatkan bibit sapi kurban. Peternak sapi di Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, tahun ini mengaku kewalahan memenuhi permintaan hewan kurban pada Idul Adha. Rasim, salah satu peternak sapi, menyatakan 30 ekor sapi di kandangnya sudah terjual dan masih ada pesanan 20 ekor sapi lagi dari para pelanggannya. Namun ia kesulitan memenuhinya karena terbatasnya pasokan sapi. Ia terpaksa mengambil sapi dari wilayah Jawa Tengah. Alhamdulillah, waktu Hari Raya Kurban ini permintaan cukup banyak, orderan cukup banyak, dan ini pun kandang kami masih kekurangan bahan sekitar 20 ekor untuk konsumen-konsumen yang sudah order. Kebanyakan dari Jawa Tengah, karena kan di Jawa Barat peternak-peternak yang sudah agak malas kayaknya gitu, karena tidak ada dukungan dari pemerintah mungkin atau gimana itu. Jadi contohnya di Kabupaten Pangandaran aja kan peternak-peternak sudah langka, jadi kita terpaksa ambil dari luar Jawa Barat. Harga jual sapi kurban saat ini berkisar antara 15 juta hingga 40 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan bobot sapi. Hewan yang dijual untuk kurban harus dalam kondisi sehat dengan kandang yang bersih, rutin disemprot disinfektan, serta mendapatkan perawatan untuk mencegah penyakit menular seperti PMK. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Warga Kampung Bojong Engsel, Desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor dikagetkan berubahnya warna air kali susukan menjadi oranye. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor menduga terjadi pembuangan limbah ilegal oleh salah satu pabrik. Itu ada pembuangan limbah pada di air kali. Rekaman video warga Kampung Bojong Engsel, Desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor ini menunjukkan aliran air kali susukan yang berwarna oranye terang. Warga kaget dengan kejadian ini karena sebelumnya tidak pernah terjadi. Menurut warga, air kali susukan sempat berwarna oranye selama 1 jam sebelum kembali normal. Jam 11 itu, waktu saya pulang habis ngarit. Itu tiba-tiba berwarna apa? Warna oranye. Gitu. Nah, cuman itu ya saya sebenarnya cuma nggak lama gitu, cuman 1 jaman lah. 1 jam ya? Iya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yang meninjau dan menyusuri kali susukan Senin siang menduga kejadian tersebut disebabkan pembuangan limbah cair dari salah satu perusahaan. Pihaknya menemukan adanya lubang pembuangan limbah ilegal ke arah kali. Warna pekat yang di sungai yang dilalui warna oranye. Jadi kami hari ini ngambil sampling di PT Harapan Mulia, diketemukan ada buangan ataupun outfall yang tidak sesuai dengan aturan. Petugas Dinas Lingkungan Hidup kemudian mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium dan menutup lubang pembuangan dari perusahaan nakal tersebut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.